Abad 9, seorang Ba'alwi memberikan kabar berita di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyiqah bahwa dia dan leluhurnya adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ini adalah sebuah khabar, sebuah berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk mengetahuinya perlu diverifikasi secara data-data historis dan empiris. Kategori sebuah berita itu ada 3. Ma wafaqal haqqa, yang kedua ma khalafal haqqa, yang ketiga adalah ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu al haqqa. Ada berita yang sesuai dengan kebenaran kenyataannya, ada berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya, ada berita yang benar dan tidaknya ini tidak diketahui. Ma wafaqal haqqa fahada yuraddu fahada yuqbalu. Ma wafaqal haqqa fahada yuqbalu. Berita yang sesuai dengan kebenaran inilah yang dapat diterima. Ma khalafal haqqa fahada yuraddu. Sesuatu berita yang tidak sesuai dengan kebenaran maka ini harus ditolak. Ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu hada yutawaqqafu. Sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang tidak diketahui kesesuaian dan tidak sesuainya dengan kebenaran, maka ini ditangguhkan. Lalu berita bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi masuk yang mana? Menurut yang saya telah telusuri, berita bahwa Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad ini masuk dalam kategori berita yang kedua, yaitu ma khalafal haqqa fahada yuraddu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan ini harus ditolak. Dari mana saya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi adalah termasuk dalam kategori kedua yang merupakan berita yang harus ditolak? Jawabannya adalah karena nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Yang pertama adalah nasab Ba'alwi tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA. Yang kedua, nasab Ba'alwi bertentangan dan dengan kesimpulan kajian pustaka kitab-kitab nasab. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Dan yang keempat adalah nasab Ba'alwi ini tertolak karena bertentangan dengan kebenaran standar awam. 4 kebenaran ini tidak masuk sama sekali dalam nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi bertentangan dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA karena 180 orang dari klan Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA ini secara presisi menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. 6 orang dari Indonesia dan sisanya dari 180 orang itu adalah dari Yaman. Telah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa darah mereka tidak ada kaitan dengan darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar DNA, pakar genomik, pakar genetik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,
bahwa hasil tes DNA dari para Ba'alwi, mereka berhaplogrup kebanyakan adalah G. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka berhaplogrup J1. Instruksi Kiai, maaf ya, karena di sini mohon maaf kita istilahnya menyambung ya. Saya sebagai penyambung lidah teman-teman lah, kawan-kawan, dan juga ada banyak yang WA ke saya. Ada beberapa jamaah itu belum paham apa itu Ba'lawi. Tolong dikupas dulu. Kita banyak lebar ngomong Ba'lawi, definisi aja itu belum paham gitu loh. Gitu. Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang di Indonesia mereka ini dipanggil Habib. Nah, bedanya Habib dengan Sarif atau Sayyid itu? Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Sayyid itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi yang di dalam keturunannya ada raja, itu biasanya disebut syarif, seperti Syarif Hidayatullah, Syarif Mekah, Syarif Aun Mekah, Syarif Zaid. Itu keturunan Nabi yang dalam silsilahnya ada yang jadi pejabat. Kalau hanya menjadi ulama itu biasanya bergelar Sayyid. Nah itu, jadi sudah paham ya. Kalau saya nyebut Ba'alwi itu maksudnya Habib. Oh gitu, Ba'lawi Habib. Ba'lawi itu adalah Habib. Kalau Sayyid, ulama. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah terverifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab, telah terverifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadirin kira-kira paham ya? Paham sebelum dilanjutkan, paham ya dulu ya? Udah paham ya? Sayyid, Sarif, Habib. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian dikatakan ini Kiai, sebelum dilanjut, mohon maaf ya, ini mungkin ngajinya kurang tawaduk ya, tapi biar tahqiq gitu ya, biar tambah paham gitu loh. Konon katanya Sayyid Alwi Al-Maliki, ada Sayyid Abbas atau Sayyid Muhammad, itu juga keluarga Ba'lawi, itu gimana? Bukan. Sayyid Alwi Al-Maliki itu Sayyid asli, keturunan Nabi. Dia dari marga Al-Idrisi, bukan Ba'alwi, bukan Habib. Alhamdulillah. Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari marga Al-Idrisi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita mau cari silsilahnya dari mulai Sayyid Muhammad bin Alwi itu gak bakal ketemu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sayyid Alwi Al-Maliki dan anaknya Sayyid Muhammad bin Alwi itu guru daripada kiai saya. Saya berguru pada Tubagus Asuri bin Tahir, kiai saya di Serang itu berguru kepada ayahnya Muhammad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, namanya Sayyid Alwi Al-Maliki, dan kepada pamannya yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid pamannya Sayyid Muhammad itu namanya Sayyid Abbas. Kemudian nanti punya anak lagi namanya Sayyid Abbas juga. Nah, ini adalah keturunan Rasulullah asli, Sayyid dari Makkah Al-Mukarramah, dari marga Al-Idrisi, bukan keturunan Ba'alwi, bukan Habib. Dia Sayyid. Itu. Oke, kesimpulan berarti Sayyid dan Sarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya. Pasti keturunan Nabi. Betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Sarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya, kalau Sayyid dan Sarif itu adalah ulama sejak zaman dahulu, keturunan Nabi, dan dari Hasan dan Husain itu bergelar Sayyid atau Syarif, bukan bergelar Habib. Tidak ada itu di dalam dunia Islam. Turunan Nabi bergelar Habib. Oh gitu, paham ya. Bisa dilanjut? Habib hanya di
Indonesia. Di luar Dari negeri keluarga Ba'alwi ya, mengaku sebagai turun Nabi dengan gelarnya Habib. Padahal keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ulangi sebentar tentang yang pertama, keluarga Ba'alwi. Ini berarti udah paham maksudnya Habib ya. Karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi ya. Hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib. Kalau di dunia Islam, di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga Ba'alwi. Bukan Alawi, tapi Alwi. Tadi ya, beda. Alawi dan Alwi itu beda. Kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali, baik dari Siti Fatimah Az-Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid. Nah, mereka ini para Habib keturunan Alwi bin Ubaid, ya, bukan keturunan Ali. Kalau Ali itu Alawiyin. Keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah. Tapi kalau keturunan Alwi bin Ubaid itu namanya Alwiyah, Alwiyin. Tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama. Jadi kadang-kadang kita salah. Banyak kiai juga yang menyebutnya Ba'alawi. Kita juga kadang-kadang ketelanjuran ngomong sabkul lisan Ba'alawi, padahal mereka ini adalah Ba'alwi. Jadi Habib-Habib di Indonesia itu keturunan Ba'alwi. Ini kita berbicara Ba'alwi ya. Ba'alwi. Ba'alwi. Ya. Kalau yang di solawatan itu, kita kan kenalnya orang di sini itu kan solawatan yang apa itu? Coba. Kayak ini vokalnya B. Ya. Itu kan ada kata-kata Ba'alwi atau Ba'lawi atau Alawiyin kan gitu. Coba. Coba. Kita bingung di. Betul. Ya coba. Mangga. Ini karena waktunya sudah mepet ya, nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Ya Habibana Ali. Lah kalau itu memang lagu yang dikarang oleh mereka. Ya. Itu Habib bener tuh. Jadi Habib asli. Habib ya, asli paham, itu berarti asli keturunan Alwi bin Ubaid. Kalau Syarif asli, ya itu adalah para keturunan Rasul. Sayyid asli adalah keturunan Rasul. Oke, masalah tadi DNA. Jadi nasab Ba'alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA, dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini, Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian, kesimpulan, kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah, seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakrak. Menulis dalam kitabnya, dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam
bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustadz Idrus Romli mengatakan ada kitabnya, namanya kitab Al-Burqatul Musiqo, Tabaqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqqa, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak. Yang ketiga, nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Ba'alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar. Dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa padahal orangnya ora ono. Hanya ditulis saja. Kita pun sekarang ini bisa saja, supaya kita ditulis sejarahnya, leluhurnya hebat, kita bikin siapa kakek kita, kemudian kita tulis kakek kita adalah orang yang merancang nama Indonesia. Sebelumnya nama Indonesia tidak ada, yang merancang itu kakek saya. Iya, sekarang orang nggak ada yang mau percaya, tapi 300 tahun lagi itu kitab itu kalau ditemukan orang akan jadi manuskrip. Apalagi kalau berita yang sama belum ada ditulis, karena tidak ada yang mau ngaku-ngaku seperti kita, maka masa depan itu akan milik kita yang mau menulis hari ini dengan tulisan tentang leluhur kita. Padahal yang berjuang adalah Pak Karno, yang berjuang Muhammad Hatta, yang berjuang adalah Syahrir. Tapi nama Soekarno, nama Hatta, nama Syahrir bisa hilang dalam sejarah kalau hari ini tidak ditulis sejarahnya, bahwa dia yang membaca proklamasi, bahwa dialah yang mengusahakan bangsa Indonesia. Tapi ada orang yang hari ini mau menulis, maka 100 tahun kebetulan yang ditemukan adalah bukunya dia, maka nama Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya akan hilang dari sejarah.
Mohon maaf Kiai, berarti titik persoalannya adalah dari Sayyid Isa Ahmad bin Isa. Sayyid Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah Sahih. sahih. Ya. Itu sesuai dengan kaidah Kitab nasab. kitab nasab. Kemudian jadi pertanyaan kawan-kawan, apakah kitab nasab itu harus sesuai seperti halnya kaidah dalam mustalah hadis? Karena ada beberapa ustadz ataupun kawan-kawan yang tetap membantah kalau sudah masyhur di kalangan orang menyatakan bahwa si fulan adalah anaknya fulan, itu kamu gak boleh membantah gitu. Innan nasaba mimma yasbutu bitasamu'i illa ayyasbuta ma yukhalifu. Ini adalah ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, bahwa nasab itu boleh tetap, boleh sahih dengan hanya mendengar, illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifu, telah ada yang menentangnya. Misal orang yang ada di Karanganyar taunya bahwa Samlawi anaknya Sajiman, padahal ini anak angkat. Gak ada yang tahu bahwa dia ini Samlawi ini anak angkatnya Sajiman, karena dia datang dari Jakarta, 18 tahun di Jakarta, pulang-pulang bawa anak namanya Samlawi, Pak Sajiman ini. Pak Sajiman mengaku Samlawi anaknya. Tentu orang sini akan mengenal Samlawi ini sebagai Sajiman. Itulah dikenal, itu namanya syuhrah wal istifadah, masyhur. Tapi kalau tiba-tiba datang tetangganya dari Jakarta ke Karanganyar mengatakan, Kiukit, sebenarnya ini Sajiman bukan anaknya Samlawi. Iya, Samlawi bukan anaknya Sajiman. Dia anak angkat, anak tetangganya yang meninggal dunia di rumah sakit, kemudian diingu, dijadikan anak angkat oleh Pak Sajiman. Fadl di Karanganyar itu tertolak oleh kesaksian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Begitu. Oke, Syekh. Jadi dari Sayyid Ahmad bin Isa ke Rasulullah sahih. Sahih. Dari Abdullah atau Ubaid atau nama yang lain ke bawah tidak sahih. Ini punya saya. Ya, monggo tadi sudah disiapkan. Ada beberapa kawan ustadz daerah sini yang dia berpikir begini, itu kan zaman dulu nggak ada akte, nggak ada catatan sipil, tidak ada akte dan tidak ada dukcapil, tapi sudah ada penulis kitab nasab. Mungkinkah orang terkenal zaman itu anaknya tidak dicatat semua? Karena tidak misalnya, mungkin. Tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin? Karena di abad ke-6 kitab As-Sajaratul Mubarakah telah menyatakan tidak ada lagi. Fa Ahmad bin Isa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad, Ali, wa Husain. Itu cara ulama mengibarahkan dengan jumlatun ismiyatun, itu adalah tadullu alal hasri. Jadi ulama nasab telah mempunyai sebuah metodologi apabila dia mengibaratkannya itu dengan jumlatun ismiyatun, hadhihi tadullu alal hasri, bimakna annal aulada lahu munhasirun fi tilkal adad, fi dalikal adad, bahwa anaknya cuma yang diberikan itu saja berapa? 3. Tidak mungkin ada lagi karena sudah dihasar oleh kitab As-Sajrah Al-Mubarakah yang dikarang tahun 597 Hijriyah. Siapa pengarangnya? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Dan itu istilahnya terjadi ijma di antara ulama pakar nasab gitu. Tidak perlu ijma. Nasab itu bukanlah seperti fikih. Oh gitu ya. Sekarang ada nggak nama Ubaid disebutkan oleh kitab lain? Tidak ada sama sekali. Yang nyerempet misalnya? Nggak ada. Dari mulai abad keempat kitab Siri Silsilatil Alawiyah, nama Ubaid tidak disebutkan.
Dari kitab abad kelima Takhdhibul Ansar karya Al-Ubaidili, kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Ibu Toba Al-Mazdi karya Al-Umari tidak menyebutkan. Kitab abad ke-6 As-Sajal Mubarakah, kitab abad ke-7 Al-Asili, kitab abad 8 Sabutul Musan dan lain sebagainya sama sekali. Bahkan di abad 9 sendiri Ibnu Inabah dalam kitabnya adalah itu kitab Ibnu Inabah, itu abad 9 sendiri Ibnu Inabah tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka ketika ada berita di abad selanjutnya yang menyebutkan Ahmad ini punya anak Ubaid, ada maudhu'un mukhtalaqun, dibikin-bikin. Dan saya sudah menemukan bagaimana kronologis dari mereka cara membikin-bikinnya itu. Silakan baca dalam PDF yang saya sudah bagikan, membongkar skandal ilmiah nasab Ba'alwi. Itu bagaimana sebenarnya Ubaid ini Ubaid ini anaknya Isa. Isa itu anaknya Alwi. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi. Itu saja yang mereka tahu. Ketika ada seorang ulama namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, mereka menyangka ini silsilah mereka. Silsilah yang ada di mereka selama ini Ubaid bin Isa bin Alwi, kebalik katanya. Padahal itu nggak ada kaitannya. Orang ini disebut Alu Ba'alwi di dalam kitab As-Suluk. Namanya Abul Hasan atau disebut juga Syarif Abdul Jadid. Maka mereka mencangkok silsilah orang ini yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk menjadi silsilah mereka. Dari mana mereka mendapatkan nama Ubaid bin Isa bin Alwi? Itu juga dapat mencangkok dari keluarga Al-Ahdal. Jadi ada keluarga mengaku sebagai turun Nabi di Yaman namanya Al-Ahdal. Dia dicatat di abad 7 pindah kakeknya dari Irak ke Yaman. Dari situ mereka keluarga Habib-Habib ini mengatakan keluarga kita juga leluhurnya adalah adik atau sepupu daripada kakeknya Al-Ahdal. Jadi sama-sama pindah ke Yaman. Padahal kakek mereka tidak dicatat dalam As-Suluk, tapi mereka membonceng sejarah yang ada di dalam kitab As-Suluk tentang hijrahnya leluhur Bani Ahdal menjadi sejarah mereka. Jadi pertama mereka itu memboncengnya pada sejarah Bani Ahdal yang dikatakan dalam kitab sejarah kakeknya berpindah dari dari Irak ke Yaman. Kemudian karena tidak tahu silsilahnya, hanya disebutkan begitu saja hijrah dari Irak ke Yaman, tapi tidak ada silsilahnya. Akhirnya mereka mencari-cari silsilah, ketemunya di silsilah Syarif Abdul Jadid. Nyangkoklah kemudian mereka ke silsilah Syarif Abdul Jadid. Jadi nyangkok ke satu, nyangkok ke yang lain, akhirnya semuanya tertolak. Hari ini Bani Ahdal yang dicangkok oleh Ba'alawi, silsilah Ubaid bin Isa bin Alwi itu telah difatwakan oleh Syekh Sarafuddin Samsuddin bukan keturunan Nabi.